Apa sih intinya konservatisme? Istilah konservatif banget sih lo, itu kan bahasa sopan untuk kolot gitu ya. Sebagian besar orang akan memiliki keterikatan pada cara melakukan sesuatu di masa lalu. Konservatisme. Apa sih intinya konservatisme? Coba dari slide ini kira-kira definisi konservatisme itu apa? Singkatnya konservatisme itu apa? Kenapa seseorang disebut konservatif? Silakan. Coba dari slide ini intinya konservatisme itu apa? Konservatisme itu apa? Hah? Ikutin tradisi. Mereka ya dekat dengan norma, ya, menolak ide-ide baru, ya. Karena ide-ide baru apa? Kolot, ya. Biasanya orang-orang konservatif, istilah konservatif banget sih lo, itu kan bahasa sopan untuk kolot gitu ya. Mungkin mau nyebut kolot kok kayaknya nggak tega gitu ya. Tadi Vian bilang apa? Saklek, ya, saklek. Kenapa ada pemikiran konservatisme? Karena mereka merasa bahwa tradisi, nilai, institusi yang sudah berjalan itu sudah terbukti, gitu loh. Ya, sebagian besar orang akan memiliki keterikatan pada cara melakukan sesuatu di masa lalu atau saat ini. Saya sama istri saya, ini contoh aja. Saya sama istri saya, kami punya latar belakang konservatisme sendiri. Misalnya soal apa? Cuci piring. Iya, saya punya cara sendiri mencuci piring karena itu dulu yang diajarkan ibu saya. Kalau cuci piring, yang dicuci duluan, yang tidak berminyak, ya kan? Sampahnya dibuang dulu, sampahnya dibersihkan dulu, bekas-bekasnya dibilas dulu. Tetapi istri saya menganggap itu ribet. Istri saya udah langsung dicuci semua. Ya, mungkin tetap mempertimbangkan mana yang lebih berminyak, mana yang tidak ya. Tetapi ya udah, saya kalau nyuci piring, istri saya udah pasti apa namanya ya, ya udah diem. Tapi nanti akan komentar, lama banget sih nyuci piring. Ya, nah itu wujud konservatisme saya. Dulu saya diajarin ibu saya cuci piring begitu. Bahkan lebih ekstrim lagi, ibu saya itu memisahkan sabun, mangkok sabun antara yang untuk berminyak dan yang tidak. Nah, ibu saya sampai begitu. Ya. Jadi yang ini khusus nanti buat wajan. Ya, wajan bekas opor yang berminyak banget gitu ya. Nah, kalau piring sama gelas nanti sabunnya yang ini. Otomatis sabutnya juga dua. Ya. Nah, itu contoh konservatisme. Ya, kita menganut apa yang diajarkan oleh orang di masa lalu. Ya, orang tua kita terutama. Karena sudah terbukti. Ya. Sifat konservatisme akan berbeda dari satu tempat-tempat lain. Ya, pasti beda. Pada tingkat yang paling sederhana, tujuan dari konservatisme adalah melestarikan tradisi yang spesifik, ya, yang dilestarikan oleh gerakan konservatif tergantung pada tradisi politik yang bersangkutan. Sebagian besar pandangan konservatif termasuk dalam salah satu dari dua kategori besar. Nah ini, ada konservatisme klasik dan ada konservatisme modern yang seringkali juga disebut sebagai kanan baru. Ya. Kita bahas konservatisme klasik. Ciri yang pertama adalah tradisi. Penanda paling penting dari konservatisme klasik adalah praktek dan cara berpikir yang masih tradisional. Ya. Tradisi memainkan dua peran penting berbeda dalam konservatisme. Yang pertama mengacu pada ide dan praktik yang telah teruji oleh waktu. Ya. Orang tua kita udah teruji kok melakukan itu. Ngapain kita melakukan hal baru? Ya. Jadi ide dan praktiknya sudah teruji. Dan yang kedua, institusi politik. Kalau mau muncul institusi baru, pasti memerlukan waktu untuk membangun diri. Sehingga mereka seringkali menolak
pandangan baru atau institusi baru. Ya. Kemudian ciri yang berikutnya ada hierarki dan otoritas. Konservatif klasik mengutamakan pelestarian ketertiban dan stabilitas sosial dan menghormati tradisi. Hierarki dan otoritas penting untuk alasan yang sama. Harus ada orang yang mendapatkan otoritas, ya, berada di atas posisi orang lain secara hierarki. Secara hierarki saya di atas teman-teman, saya dosen, teman-teman mahasiswa, dan saya punya otoritas. Nah, ini pandangan konservatif juga begitu. Harus ada orang yang mungkin dianggap lebih bijak, lebih tua, lebih kuat, untuk secara hierarki lebih tinggi daripada yang lain dan diberikan otoritas. Ya. Kemudian ciri berikutnya ada teori organik masyarakat dan negara. Kaum konservatif klasik menanggapi gagasan ini dengan sangat serius dan bahkan menganggap negara sebagai organisme hidup. Ya, kaum konservatif klasik menganggap negara itu seperti organisme hidup. Kalau masyarakat politik bisa sehat dan sakit, bisa sehat atau sakit ya, seperti hanya organisme hidup, dan pelestarian kesehatan saja adalah hal yang paling penting bagi kaum konservatif. Ini kan sering ada, belakangan ini banyak yang bilang kan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, Indonesia sedang sakit, Ibu Pertiwi sedang sakit. Nah, ini kan pandangan yang konservatif, bahwa negara ini seolah-olah seperti organ hidup, makhluk hidup gitu. Ya. Kemudian ciri berikutnya mengakui ketidaksempurnaan dan kekeliruan manusia. Ya. Konservatisme klasik menentang rasionalisme politik, yaitu gagasan bahwa sistem politik harus dipolakan setelah sistem pemikiran yang rasional dan mencakup segalanya. Ya. Jadi konservatisme klasik mereka menyadari bahwa mereka tidak ideal, tidak bisa mencapai yang paling ideal. Manusia seringkali dimotivasi oleh perasaan, persahabatan, dan kesetiaan serta oleh akal. Ya, ini ciri-ciri konservatisme klasik. Tokoh-tokohnya siapa? Ada Edmund Burke. Ya, nanti mungkin silakan teman-teman baca di materi ya, supaya lebih cepat aja. Ya, ada tokoh konservatisme klasik adalah Edmund Burke. Ya. Kemudian konservatisme modern atau kanan baru, ya, ini muncul setelah Perang Dunia Kedua, setelah ada manuver politik antara Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Ya. Setelah Perang Dunia Kedua, pemikiran politik konservatif berubah drastis. Ya. Revolusi Reagan-Thatcher menyaksikan pergeseran yang sangat mencolok dari konservatisme klasik. Ya. Konservatisme klasik kemudian disebut juga sebagai konservatif sosial, karena memprioritaskan pelindungan masyarakat dari ancaman terhadap institusi dan praktek-praktek lama. Nah, namun, secara ekonomi, itu tidak bisa konservatif seperti itu. Sehingga kemudian di bawah manuver politik dari Ronald Reagan, Amerika Serikat, dan Margaret Thatcher Inggris, kaum konservatif bergerak dengan lebih penuh ke arah pasar bebas. Yang mana itu adalah pemikiran dari pasar bebas, berarti pemikiran dari liberalisme. Konservatisme modern, konservatif yang tadinya kanan ya, masih kanan ya, agak-agak ke tengah. Ya. Jadi mereka bergerak ke arah pasar bebas, deregulasi, dan pendekatan yang mengutamakan bisnis untuk tata negara. Nah, tapi ada banyak perspektif dan pandangan yang berbeda dari kelompok konservatisme klasik, konservatisme baru ya. Ada dua versi yang penting, ada konservatisme modern, dari konservatisme adalah libertarianisme dan neokonservatisme. Ya, jadi konservatisme modern, tadi kan konservatisme dipecah, ada klasik, ada modern. Konservatisme modern dipecah lagi, setidaknya yang dua versi paling pentingnya adalah libertarianisme dan neokonservatisme. Libertarianisme sebenarnya kan libertarianisme, liberty artinya apa liberty? Liberté.
Patung. Liberté artinya apa? Kebebasan. Ya. Jadi kalau kebebasan kan pemikirannya liberal kan. Ya. Libertarianisme merangkul pasar bebas dan cita-cita pemerintahan kaum konservatif lain, tetapi mereka tidak selalu setuju dengan konservatisme sosial kelompok lain, terutama bila digunakan untuk membenarkan pembatasan kebebasan individu. Jadi libertarianisme ini mereka menjunjung kebebasan, tetapi mereka ya masih konservatif. Ya, mereka masuk kelompok konservatif, tetapi mereka mengadopsi kebebasan seperti halnya yang dikemukakan oleh liberal. Ya, kalau liberalisme kebebasan yang paling penting. Ya. Tetapi libertarianisme tidak anti-statis. Ya, liberalisme adalah anti-statis. Kebalik. Ya. Tidak berarti menentang keberadaan negara, tetapi lebih memilih untuk membatasi kewenangan negara dan menuntut agar negara tidak mencampuri kehidupan warga negara yang tidak diperlukan. Contohnya apa? Contohnya misalnya agama. Udah biarin agama biar jadi urusannya warga negara sendiri masing-masing. Negara nggak usah ngurusin. Ya, ini salah satu contoh pandangan libertarianisme. Ya. Kalau di Indonesia gimana? Indonesia kan tetap ada Kementerian Agama. Ya kan? Yang katanya guru mengabdi saja, ya kan? Jariah. Iya sih. Saya beralih profesi jadi dosen juga ngejar jariah. Beneran. Ya, saya beralih profesi menjadi dosen itu karena saya mengejar jariahnya. Tetapi kan masa nggak boleh sejahtera kan gitu kan? Ya. Libertarian percaya bahwa negara seharusnya membiarkan interaksi dan keputusan individu terjadi sebagaimana mereka akan berada dalam seperangkat hukum netral yang ditegakkan secara adil dan setara. Nah, ini juga harus ada kesetaraan di hadapan hukum. Ya. Libertarianisme juga menganggap harus ada kesetaraan di hadapan hukum. Sementara kan konservatif mentok, ya tidak ada kesetaraan kan. Oke, ini libertarianisme. Ini tokohnya ya, ada Stephen Leacock ya, ada Robert Nozick. Ya. Kemudian apa itu neokonservatisme? Neokonservatisme adalah gerakan politik yang berakar pada sekelompok intelektual New York yang kuliah di City College of New York tahun 30-an dan 40-an. Ya, banyak pemikiran-pemikiran politik, ideologi politik itu lahir dari kampus. Nah, coba di UPN tiba-tiba muncul ideologi itu kan asik juga ya. Kira-kira ideologinya apa? Ideologi maca. Ideologi maca. Ya. Salah satunya pemikirnya adalah Irving Kristol yang disebut sebagai godfather-nya neokonservatisme. Ya. Ini sangat berpengaruh dalam politik Amerika, meskipun kaum konservatif Kanada juga mengambil beberapa pengaruh dari neokonservatisme. Neokonservatisme mengembangkan pandangan politik yang tidak libertarian, tetapi juga tidak konservatif klasik. Ya. Mereka memiliki penekanan yang sama dengan libertarisme pada pasar bebas, privatisasi, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih nyaman bila negara kuat di bidang lain termasuk peradilan pidana, urusan luar negeri, dan juga masalah budaya, yang itu ditolak oleh libertarianisme. Kalau libertarianisme kan, ya negara cukupnya aja deh, gitu kan. Gak usah terlalu ikut campur dengan urusan warga negara yang tidak perlu. Nah, neokonservatisme, soal ekonominya, pasar bebasnya, sama dengan libertarianisme, tetapi mereka menganggap bahwa negara harus cukup kuat. Ya, negara cukup kuat, termasuk di bidang yang mungkin ditolak oleh libertarianisme. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk konservatisme? Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman hari ini sudah hadir. Mohon maaf kalau dalam penyampaian tutur kata, perilaku saya ada yang tidak berkenan, ada yang minta maaf, saya minta maaf. Dan tolong teman-teman
Hari ini diskusinya asik, teman-teman merespon materi juga dengan menyenangkan. Mudah-mudahan minggu depan lebih asik lagi diskusi kita ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.